Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali di Kang Fe SPI Channel. Di video kali ini Kang Fe akan berbagi ilmu atau wawasan tentang laporan rugi laba. Jadi ada satu UKM yang info Kang Fe. Jadi bertanya, Kang, tolong dong buatin video tentang pembuatan rugi laba secara sederhana karena UMKM sendiri terhambat dengan laporan rugi laba atau laporan keuangannya. Nah, biasanya ketika melaporkan pajak itu harus melampirkan laporan rugi laba. Ya, ada yang selama sebulan, nantinya setahun direkap. Ya, selama 1 tahun. Nah, di sini Kang Fe membuat secara sederhana supaya Bapak Ibu atau sadulur UKM dimanapun berada bisa membuat laporan keuangan secara sederhana rugi laba untuk laporan pajaknya. Nah, jadi permasalahannya itu ada dua. Pertama, UMKM yang tidak berbadan hukum. Ya, UMKM tidak berbadan hukum itu selama penghasilannya omsetnya, ini omset ya, omsetnya itu 500 juta, di bawah 500 juta per tahun, itu PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Di video Kang Fe sebelumnya juga sudah informasikan terkait tentang pajak UMKM. Tapi NPWP-nya harus dirubah. Jadi bukan perorangan berpenghasilan, tapi perorangan berusaha. Ya, kalau memang tidak mengerti bisa datang ke kantor pajak, ke helpdesk-nya, atau bisa melihat video tutorial KP yang sebelumnya. Nah, di sini kita buatkan nih, ya, itu yang pertama tentang UMKM yang tidak berbadan hukum. Yang kedua yaitu UMKM yang berbadan hukum, ya, yaitu kita sering gaungkan ada PT perorangan yang buat UMKM, satu UMKM seluruh Indonesia yang mau membuat PT perorangan bisa menghubungi timnya Kang Fe di Salira Consulting, ya, nomornya di bawah ini, ya. Nah, ini Kang Fe bakal bantu satu hari PT-nya jadi. Nah, PT itu bisa dipakai apa, Kang? Ekspor bisa nggak? Bisa. Persyaratan perorangan ini bisa dipakai untuk ekspor, terus bisa buat pengajuan pemasaran di e-katalog, nah, macam-macam. Memang badan hukum ini sesuai di video Kang Fe yang sebelumnya tutorial tentang PT perorangan, nanti saya tinggal melihat penjelasan tentang PT perorangan. Nah, setelah dibuat, biasanya berpikir, Kang, gimana nih laporan pajaknya? Nah, laporan pajaknya lihat di sini. Ya, lihat di sini laporan pajaknya melalui rugi laba. Rugi laba ini akan menjadi patokan dari pihak pajak, akan melihat berapa pajak yang harus dibayar oleh PT perorangan tersebut. Ya, nah, PT perorangan dikasih keistimewaan. Ya, ada di HPP, Undang-Undang HPP, harmonisasi penentuan pajak, itu ada dapat kebijakan yaitu 0,5% dari omset, ya. Jadi pajak per tahunnya itu 0,5% selama omsetnya itu di bawah 4,8 miliar, ya. Oke, baik, kita akan lanjut seperti ini. Kang Fe sudah menuliskan di papan tulis, ya. Jadi ada laporan rugi laba, ya. Ini Kang Fe buat ibaratkan bisa per bulan atau per tahun. Anggaplah ini per bulan, ya. Ini per bulan. Jadi pendapatannya berapa? Nah, pendapatan ini kalau memang saya dulu UKM usahanya banyak, selain misalkan ada jasa, ada jual produk kayak Salira Group banyak, ada Salira Design, Salira Furniture yang terbaru. Kalau saya dulu UKM butuh furniture, bisa kunjungi IG Salira Furniture nih, di bawah ini. Salira Digital sekarang yang terbaru lagi, KP pengembangan bisnis di Salira Digital, bisa lihat IG kami di bawah ini, Salira Digital. Nah, ada Salira Mart, ada Salira Design, ada Salira Consulting, nah, ada Salira Organizer. Nah, ini ditulis sama Kang Fe nih, pendapatan Salira Organizer. Nah, kalau misalkan saya dulu UKM cuma satu, anggaplah penjualan keripik singkong, ya. Nah, berapa omsetnya? 10 juta, ya. Ini tulis kita 10 juta selama 1 bulan. Bebannya berapa? Nah, ini ada pendapatan, ada beban. Nah, bebannya apa? Biaya transportasi, kita tulis. Biaya gaji, biaya bahan baku, karena keripik singkong itu pasti kita butuh bahan baku. Nah, ini kita tulis semuanya. Ada biaya sewa tempat. Nah,
biaya-biaya ini tidak mutlak. Jadi bisa aja misalkan tambahan, Kang, ada biaya yang saya butuhkan, misalkan ada biaya lisensi, ada biaya lainnya yang ada di sini, sebutkan. Ini adalah contoh ya, biasanya ada transportasi, biaya gaji, biaya komunikasi mungkin, pulsa buat admin segala macam. Kalau memang ada, masukkan. Tapi kalau memang nggak ada, seperti ini, nah baru di bawahnya ada total bebannya ini ya. Jadi kita jumlahi beban-beban ini jadi total beban. Nah, jadi ini sekitar 6.500.000. Total laba ini kita tulis di bawahnya lagi, total laba kotor ya, bruto belum netto. Jadi masih bruto seperti ini. Nah, brutonya seperti ini nih. Ini kita namain bruto. Ini kita namain netto ya. Nah, bebannya ya, ini udah dijumlahin bebannya. Sekarang ke total laba kotor. Dari mana? Dari omset ini dikurangi beban ya, dikurangi total beban ya. Dari omset ini dikurangi total beban, berarti total hasilnya 3.500.000 ya. 3.500.000 kita hitung pajaknya. Tadi kakak sampaikan pajaknya 0,5% dari omset ya, bukan dari profit ya, tapi dari omset. Nah, lihat dari sini Bapak Ibu, satu logam dimanapun berada, ini lihat. Jadi pajak itu akan ngambil dari sini Bapak Ibu ya, satu logam dimanapun ya. Ini lihatnya dari sini kok, lihatnya dari sini 10 juta. Nah, 10 jutanya kita tarik dikali 0,5%, jumlahnya jadi 50.000 ya, karena 1% dari 10 juta yaitu 100.000 ya. Ini 0,5 nya berarti 50.000. Nah, setelah pajak kita masukkan pajak di sini ya, pajaknya sudah dimasukkan. Berikutnya total laba bersih atau netto. Nah, ini baru, ini bruto dikurangi pajak, baru keluarlah laba bersih atau netto. Mudah kan? Saya dulu KM membuat seperti ini mudah, tapi kadang-kadang Bapak Ibu tidak mau atau tidak tahu cara membuatnya. Nah, dasarnya dari mana ini semua? Bapak Ibu dari alur kas ya. Penjualan, pencatatan hariannya itu harus ada untuk kita buat laporan lebih laba per bulan dan per tahunnya ya. Jadi seperti ini dilakukan oleh para sadul UKM berada. Untuk apa? Untuk kita bisa melihat kita keuntungan ada berapa. Yang kedua, kita untuk sebagai persyaratan pelaporan pajak, kita harus taat pajak Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita beda laporan pajaknya. Jadi seperti ini kurang lebihnya. Kalau memang ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Kalau memang bagus videonya, jangan lupa like dan share ke teman-teman UKM seluruh Indonesia ya. Untuk yang ingin lebih detail lagi atau ada beberapa yang harus dikonsultasikan, silakan hubungi Syarira Consulting ya. Bisa nanti privat coaching dengan Kang Fei ya, nanti dibantu sama timnya Kang Fei di Syarira Consulting. Untuk desain tinggal datang ke Syarira Desain. Semua lengkap nih. Saya dulu kayak ada Syarira Pack untuk kemasan ya, Syarira Mat untuk jualan produk-produk UMKM. Baik, itu saja di video ini yang bisa Kang Fei sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa yang sudah subscribe segera subscribe. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang jelas, bisa lewat komen saja. Terima kasih, semoga sukses selalu usahanya dan terus bisa berkembang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM bangkit.